pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. KPK menemukan biaya percepatan haji khusus yang langsung berangkat di tahun yang sama saat mendaftar. Rata-rata sebesar 2.400 hingga 7.000 USD. Uang itu dikumpulkan dari sekitar 122 calon jemaah kepada oknum Kemenak tersebut. Informasi lainnya, pemirsa, polisi memastikan 2 warga Jakarta yang sempat dilaporkan hilang saat demo di Makobrimob tidak hilang. Ia mengatakan Bima Permana Putra dan Eko Purnomo merantau untuk bekerja di Malang dan Kalimantan Tengah. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Kemendagri memanggil Wali Kota Prabu Mulih, Arlan, terkait dugaan pencopotan Kepala SMPN 1 Roni Adriansyah setelah menegur anaknya. Inspektorat Jenderal menyimpulkan mutasi itu tidak sesuai aturan dan rekomendasi sanksi tertulis bagi Arlan. Wali Kota Prabu Mulih, Arlan, dipanggil Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri terkait dugaan tindakan pencopotan. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Roni Ardiansyah yang menegur anak Arlan membawa mobil ke sekolah. Meski telah menyampaikan permintaan maaf, Inspektorat Jenderal Kemendagri menyimpulkan mutasi Roni Ardiansyah oleh Arlan tidak sesuai ketentuan. Inspektur Jenderal atau Irjen Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh Arlan tidak sesuai ketentuan pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Ia menambahkan mekanisme pemberhentian kepala sekolah tidak dilakukan melalui aplikasi SIM KSP SPK atau Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan. Atas temuan itu, Mahendra akan memberikan rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian, salah satunya terkait pemberian sanksi tertulis. Sanksi tertulis merupakan sanksi tahap awal sesuai mekanisme pembinaan aparatur. Apabila peristiwa terulang, maka sanksi yang lebih berat bisa dijatuhkan. Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama 7 jam itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Roni Ardiansyah juga dihadirkan. Narasi pencopotan Roni sebagai kepala sekolah akibat menegur anak Wali Kota Prabu Mulih yang memarkirkan mobil di lapangan sekolah viral. Arlan melalui unggahan di media sosialnya sempat membantah tudingan tersebut dan mengatakan informasi itu hoax. Ia mengatakan sempat menegur Roni namun mengklaim tidak berkaitan dengan anaknya, melainkan siswa lain. Belakangan pencopotan dilaporkan batal dan Roni kembali bertugas di sekolah. Dua warga Jakarta yang sempat dilaporkan hilang saat aksi massa di Makobrimob Kuitang akhirnya ditemukan. Polisi memastikan Bima Permana Putra dan Eko Purnomo tidak hilang karena demo, melainkan merantau untuk bekerja di Malang dan Kalimantan Tengah. Dua orang warga Jakarta sempat masuk dalam daftar orang hilang usai adanya gelombang aksi massa. Di kawasan Makobrimob Kuitang, Jakarta Pusat pada Agustus 2025 lalu akhirnya berhasil ditemukan. Kedua orang tersebut adalah Bima Permana Putra dan Eko Purnomo yang dilaporkan hilang dan masuk daftar pencarian orang selama kurang lebih 2 pekan. Saat ditemukan, keduanya ternyata tidak hilang saat demonstrasi, melainkan merantau keluar kota untuk mencari pekerjaan.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wirasatya Triputra menjelaskan, pihak keluarga melaporkan hilangnya Bima ke Polsek Cikarang pada 6 September 2025. Bima terakhir terlihat pada 31 Agustus 2025 malam, bertepatan dengan momen unjuk rasa pecah di Jakarta. Bima sempat berpamitan dengan keluarga, tetapi tidak terlibat dalam aksi unjuk rasa di Makobrimob Kuitang, melainkan melakukan perjalanan ke Kota Malang, Jawa Timur. Di Malang, Bima tinggal di sebuah hotel dan bekerja menjual mainan barongsai di kawasan Kelenteng Lama sebelum ditemukan oleh Polres Kota Malang Rabu 17 September. Diketahui bahwa pada 1 September 2025, Saudara Bima berangkat menuju ke Malang, Jawa Timur. Hal tersebut atas keinginan sendiri dengan menggunakan sarana sepeda motor. Dalam perjalanannya, Saudara Bima sempat menjual kendaraannya di daerah Tegal. Kemudian melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan kereta api menuju Malang. Setibanya di Malang, Saudara Bima tinggal selama beberapa lama di sebuah hotel yang kemudian melaksanakan aktivitas berjualan mainan berupa mainan barongsai di kawasan. Sementara, Eko dilaporkan hilang oleh keluarga ke hotline Lembaga Pengaduan Orang Hilang dan Polsek Cempaka Putih pada 3 September 2025. Pada malam hilangnya Eko, dia sempat menonton unjuk rasa di Makobrimob Kuitang, tetapi tidak menjadi bagian masa aksi. Eko ditemukan sedang bekerja sebagai penangkap ikan di sebuah kapal di perairan Kalimantan Tengah, Rabu 17 September. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigadir Jenderal Pol AD Ari Syam Indardi mengatakan hasil pendalaman dan pemeriksaan terhadap Eko dan Bima didapati keduanya meninggalkan rumah atas keputusan pribadi masing-masing. Kepergian keduanya dari rumah disebut tidak berkaitan dengan gelombang aksi yang ada di Jakarta pada akhir Agustus lalu. Terdapat momen menarik saat prosesi serah terima jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga di Jakarta pada Kamis 18 September. Dalam acara tersebut, Dito Aryo Tejo yang sudah resmi melepas jabatan Menpora melempar guyonan kepada salah satu Menteri Olahraga terdahulu, Roy Suryo. Terdapat momen menarik saat prosesi serah terima jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga di Jakarta pada Kamis 18 September 2025. Dalam acara tersebut, Dito Aryo Tejo yang sudah resmi melepas jabatan Menpora melempar guyonan kepada salah satu Menteri Olahraga terdahulu, Roy Suryo. Awalnya, sebelum memberikan sambutan, Dito menyapa para mantan Menpora yang hadir dalam acara sertijab ke Erick Thohir. Saat menyapa Roy Suryo, lalu Dito langsung bertanya, "Ijazah Pak Erick aman kan Pak Roy Suryo?" Guyonan Dito itu sontak disambut tawa meriah para tamu undangan. Ucapannya tersebut terasa menggelitik lantaran Roy Suryo dikenal vokal menyoroti isu ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Sehingga candaan itu langsung mengundang gelak tawa para tamu undangan yang hadir.
Sementara itu dalam sambutannya, Dito juga menyampaikan optimisme sekaligus beberapa titipan pesan kepada Erick Thohir selaku Menpora baru. Dito yakin bahwa pengalaman panjang dan kepemimpinan Erick akan membawa olahraga Indonesia semakin berprestasi di kancah dunia. Ia juga menyinggung sejumlah agenda olahraga besar yang kini menjadi tanggung jawab Kemenpora seperti MotoGP hingga kejuaraan dunia cabang olahraga gimnastik. Tak lupa, Dito berharap keberuntungan menyertai Erick Thohir dalam menghadapi agenda besar lain, seperti SEA Games tahun ini di Thailand. Sebelumnya, Erick Thohir dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menpora periode tahun 2025 hingga 2029. Dalam pidatonya usai Sertijab, Erick menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program yang sudah ada, sekaligus menghadirkan inovasi baru di Kemenpora. Selain itu, ia menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dalam bidang kepemudaan agar program bisa berjalan lebih efektif. Meski kini juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, Erick menegaskan bahwa dirinya akan memberikan perhatian yang sama kepada semua cabang olahraga, bukan hanya sepak bola. PDIP angkat suara terkait pencopotan kader partainya Hendrar Prihadi sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP. PDIP mengatakan menghormati dan mendukung keputusan Prabowo Subianto dengan mengganti Hendrar Prihadi. DPP PDIP angkat suara terkait pencopotan kader partainya Hendrar Prihadi sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP. Hendrar Prihadi kena pencopotan dalam reshuffle kabinet ketiga oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu 17 September. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan menghormati dan mendukung keputusan Prabowo dengan mengganti Hendrar Prihadi. Menurut Basarah, PDIP menghormati prinsip bernegara yang di dalamnya juga mengakui kekuasaan eksekutif berada di tangan Presiden. Dengan posisi itu, kata dia, Presiden memiliki wewenang eksekutorial untuk menata kabinet atau pembantu-pembantunya. Hendi menjabat sebagai Kepala LKPP sejak 10 Oktober 2022. Posisi itu sebelumnya diisi sesama kader PDIP Muhammad Aswar Anas.
Sebelum menjabat Kepala LKPP, Hendy merupakan mantan wali kota Semarang sejak 2016. Kini Hendy, sapaan akrabnya, digantikan Sarah Sadika yang sebelumnya menjabat Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP. Pelantikan Sarah Sadika menjadi Kepala LKPP dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Rabu 17 September. RMI NU DKI Jakarta mendatangi kantor Kementerian Perdagangan di Gambir, Jakarta Pusat. Kedatangan tersebut bertujuan untuk berdialog terkait dugaan penggunaan minyak babi dalam produk wadah atau peralatan makan impor. Sejumlah organisasi masyarakat keagamaan bersama Asosiasi Industri Dalam Negeri mendesak pemerintah memperketat pengawasan terhadap impor peralatan makan. Desakan ini muncul setelah temuan laboratorium di Tiongkok menyebut sebagian wadah makan impor diproduksi menggunakan minyak pelumas berbahan lemak babi. Wakil Sekretaris RMI NU DKI Jakarta, Wafariansyah menegaskan, pihaknya mendukung program makan bergizi gratis yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto, namun menolak keras penggunaan produk impor yang diduga tidak halal. RMI NU DKI Jakarta bahkan mengaku menemukan bukti positif terkait penggunaan minyak babi di Tiongkok dan meminta Kementerian Perdagangan menghentikan impor produk yang terindikasi bermasalah. Meski demikian, RMI NU DKI Jakarta tetap mengapresiasi jaminan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Mereka juga menilai kebutuhan wadah makan dalam negeri sebenarnya mampu dipenuhi industri lokal, sehingga impor tidak diperlukan. Hal itu disebut penting agar masyarakat bisa berdikari secara ekonomi, sekaligus mendapat kepastian halal dalam penggunaan produk. Untuk kronologisnya, kemarin kita ke China, melihat langsung prosesnya. Awalnya kita mau impor juga, saya mau impor juga. Nah, akan tetapi kok beda dengan lokal kan? Nah, kalau lokal itu menggunakan minyak nabati, kalau di China itu menggunakan minyak hewani, minyak babi. Dan saya juga meminta MSDS-nya. Dan di MSDS itu ada poin menyebutkan lemak babi dalam kandungan minyak tersebut. Dan minyak ini disampaikan dari mereka untuk menanggulangi reject. Jadi rejectnya sedikit dengan minyak ini. Kalau lokal itu rejectnya banyak. Nanti saya lihatkan juga, saya sampaikan, ada videonya juga. Contoh di Surabaya kemarin itu rejectnya luar biasa karena menggunakan minyak nabati. Tes produksi. Nampaknya sudah digunakan. Nampaknya sudah digunakan. Impor. Ya tempat-tempat dapur itu. Di semua, hampir semua dapur yang menggunakan saat ini digunakan Putri itu impor. menggunakan barang impor. Hasil tes laboratorium. Iya. Di Cina.
Cina Skopindo nggak Di bisa. Sukopindo nggak bisa. Alatnya nggak ada. Skopindo nggak bisa Bapak? Nggak bisa, Sukopindo nggak bisa. Memberikan keterangan walaupun sudah ada sertifikasi untuk Ya, Nggak bisa, nggak nggak bisa. bisa. Alatnya kurang canggih. Lengkap. Itu asal dari China itu ya? Ya. Ya, dari impor Cina. Ya. Nah, waktu itu saya konfirmasi juga dari salah satu pabrik itu sudah mengimpor Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menepis tudingan menerima gratifikasi dari seorang konglomerat usai videonya viral di media sosial. Ia menjelaskan kehadirannya dalam acara yang direkam adalah kapasitasnya sebagai gubernur, bukan untuk kepentingan pribadi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menepis tudingan menerima gratifikasi dari seorang konglomerat usai videonya viral di media sosial. Ia menjelaskan kehadirannya dalam acara yang direkam adalah kapasitasnya sebagai gubernur, bukan untuk kepentingan pribadi. Acara tersebut merupakan program penguatan ekosistem perumahan yang digagas Menteri PKP Marwarar Sirait. Fokus program ini adalah penyediaan rumah murah hingga gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rekaman yang diunggah akun TikTok DPP NCW menuding Deddy Mulyadi menerima gratifikasi sehingga memicu kontroversi. Deddy Mulyadi membantah tudingan tersebut saat menghadiri peluncuran program di Sabuga, Kota Bandung. Program itu mencakup bantuan rumah gratis dari Yayasan Buddha Suci untuk warga Bandung serta kredit rumah murah. Deddy menegaskan bahwa tuduhan gratifikasi dalam video viral itu tidak benar dan menyesatkan. Sebelumnya, jagat maya dihebohkan dengan narasi liar soal dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret nama Deddy bersama Marwarar Sirait serta oknum konglomerat. Gubernur dan bupati mengorkestrasi perumahan, kan yang selalu menjadi tuduhan adalah termasuk saya yang dituduh, gitu kan? Saya ketemu Pak Ara saja, acara baru sekarang. Itu pun saya mau datang, tujuannya memberikan bantuan rumah rakyat miskin untuk warga yang dipelopori oleh Yayasan Buddha Suci. Tapi postingannya kan saya mendapat aliran dana gratifikasi. Yang punya rumah bagus Pak Ara yang dituduh saya. Ya, tapi kalau saya langsung di belakang saya jawab, justru saya ini adalah kalau saya bertemu dengan para konglomerat membangun perumahan di Jawa Barat, ingat dalam setiap perumahan yang dibangun ada kekayaan yang diambil, ada peningkatan pendapatan para konglomerat yang diambil. Justru saya mau balik, harus membangun 1 atau 2 kampung yang rumahnya tertata yang itu diperuntukkan untuk orang miskin. Target produksi rumah harus kita hati-hati terhadap penataan ruangnya. Kalau tidak, yang dijadikan rumah mewah bebas banjir, ketika musim hujan banjirnya 2 meter. Yang terakhir, negara harus mulai membatasi kepemilikan rumah. Kenapa? Karena habisnya tanah itu oleh orang yang ngambil rumah di mana-mana. Karena kan rumah mewah itu besar-besar tuh. Jangan sampai rumah yang besar-besar ini itu tidak diisi. Kenapa? Yang isinya juga nggak tahu di mana. Ini. Jadi orientasinya adalah rumah untuk investasi. Menurut saya investasi jangan di rumah. Kenapa? Membuat mati. Kenapa membuat mati? Dengan investasi bangun rumahnya kosong, rumahnya nggak ada berisi, buahnya nggak mati, tidak berputar. Investasi lebih baik di KPK menemukan biaya percepatan haji khusus yang langsung berangkat di tahun yang sama saat mendaftar rata-rata sebesar 2.400 hingga 7.000 USD. Hal itu disampaikan KPK saat menyinggung pemerasan oleh oknum Kementerian Agama kepada Khalid Basalamah.
PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan pihaknya menemukan biaya percepatan haji khusus yang langsung berangkat di tahun yang sama saat mendaftar rata-rata sebesar 2.400 hingga 7.000 US dollar. Hal itu disampaikan Asep saat menyinggung pemerasan oleh oknum Kementerian Agama kepada Khalid Basalamah untuk percepatan haji khusus 2024. Asep menyebut Khalid mengumpulkan uang itu dari sekitar 122 calon jemaah kepada oknum Kementerian Agama tersebut. Oknum Kementerian Agama itu memaksa Khalid menyetorkan sejumlah uang setelah oknum tersebut menjanjikan jemaahnya bisa langsung berangkat haji khusus meski baru mendaftar. Asep menegaskan uang yang diserahkan Khalid ke KPK bukan uang suap, karena inisiatifnya dari oknum Kementerian Agama. Namun uang itu dikembalikan kepada Khalid karena oknum Kementerian Agama tersebut ketakutan usai DPR membentuk panitia khusus atau pansus haji. Asep mengatakan uang yang diserahkan Khalid disita KPK sebagai bukti bahwa memang di dalam pembagian kuota ini ada sejumlah uang yang diminta oleh oknum dari Kementerian Agama. Diketahui, KPK tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota haji tahun 2003 hingga 2004 di Kementerian Agama yang terjadi pada masa Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas. KPK menduga adanya penyelewengan dalam pembagian 20.000 kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.